Nah, di sini pengembangan karakter. Nah, di K13 sudah menekankan pada pengembangan karakter. Namun, belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Kemudian yang kedua, dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya, sampai di bold hitam, 20-30% jam pelajaran untuk digunakan sebagai melalui kegiatan pembelajaran proyek. Kemudian pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Jadi anak-anak mengalami langsung ya apa yang menjadi kebutuhan di lapangan atau di dunia nyata. Mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan struktur belajar yang fleksibel. Jadi tidak heran kalau untuk di kelas dasar menengah nanti bisa saja ada beberapa guru mapel bersaling kolaborasi membuat kegiatan proyek. Ya, seperti itu. Oke, di sini sudah ada gambarannya. Nanti materinya akan diberikan oleh panitia. Teman-teman bisa pelajari lagi. Saya nggak perlu membacanya satu persatu karena di sini terkait dengan konten. Dari apa sih kontennya? Elemennya apa? Pada fase PAUD itu apa? Pengenalan karakternya, pengembangan karakternya apa? Terkait apa? Elemen akhlak beragama seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Oke, baik saya lanjutkan ya. Nah. Kemendikbudristek terbalik ya, menyediakan 7 tema utama. Ya, pertama bangunlah jiwa raganya. Kedua, berekayasa berteknologi untuk membangun NKRI. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, gaya hidup berkelanjutan. Kelima, kearifan lokal. Keenam, kewirausahaan. Ketujuh, suara demokrasi. Nah, Budiana, apa semua tema ini digunakan dalam 1 tahun ajaran? Tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa memilih karena untuk setiap jenjang itu ada minimal project yang dilakukannya berapa gitu ya. Kayak misalnya di PAUD hanya 2 ya. Kemudian di SD juga demikian. Nah, tinggal dipilih mana tema besar yang mau diambil. Kemudian nanti baru kita kita mapping menjadi topik-topik yang lebih mengerucut ya. Intinya anak-anak belajar tentang kearifan lokal misalnya, tapi mendalam. Kearifan lokal yang dimiliki wilayah atau sekolah Bapak Ibu itu dibahasnya mendalam. Oke, seperti itu contohnya. Nah, ini yang kedua, fokus pada materi esensial. Jadi pembelajaran yang mendalam itu dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek. Itu perlu waktu pastinya. Jadi biasanya untuk satu tema besar bisa saja dilakukan proyek selama 2-3 bulan. Bisa saja. Ya, karena memang proyek itu butuh waktu lama. Nah, materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah. Nah, ini yang melatar belakangnya ya, bahwa materi yang terlalu padat seperti banyak ceramah, jadi ceramah satu arah. Nah, kemudian di kurikulum prototipe itu fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Jadi untuk memberikan ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi, numerasi secara lebih mendalam. Nah, makanya fokus pada materi yang esensi, yang penting. Oke, nah ini kita bisa lihat ya, yang ketiga kan poin karakter utamanya adalah fleksibel. Kenapa berbalik? Tunggu ya. Saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Ya, memang di situ disebutkan ya, tergantung dari jadi per tahun ya, per tahun ajaran. Kemudian, struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Nah, nanti di kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase, ya 2-3 tahun fasenya, untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah.
Kemudian yang kedua, kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi memang lebih fleksibel. Cuma karena kita belum tahu pasti, tahu detail ya, mungkin nanti akan disampaikan oleh ahlinya gitu ya, sosialisasinya. Ya mungkin ternyata nggak terlalu sulit ya, nggak akan seruwet K13, mudah-mudahan seperti itu.